Kisah diawali dengan kelahiran seorang bayi bernama Chow Tinian yang sempat dinyatakan meninggal selama 1 detik dan berhasil hidup kembali dengan kemampuan psikis yang disebut dengan clairvoyance atau sebuah kemampuan untuk bisa melihat hal-hal di luar jangkauan penglihatan normal, lebih tepatnya masa depan, tapi hanya 1 detik saja. Sang ayah pun menggunakan kemampuan Chow untuk bermain judi, tapi sayang 1 detik tidaklah cukup untuk membuat beliau bisa menang karena permainan judi memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan 1 detik saja. Dengan kemampuan unik alaminya, Chow pun diundang ke sebuah acara televisi dan mendapat support dari beberapa orang, tidak banyak, sehingga dengan kemampuan luar biasanya itu, Chow kecil yakin jika masa depannya akan cerah secerah dirinya bisa melihat 1 detik ke depan. Dan inilah 1 Second Champion. Ini adalah Chow yang sekarang faktanya kemampuan uniknya itu tidaklah membuat perbedaan atau perubahan besar pada hidupnya. Chow sudah memiliki seorang anak laki-laki dan hanya bekerja sebagai seorang pelayan di bar dengan gaji yang tidak seberapa. Beralih ke seorang pelatih tinju amatir yang sedang mempromosikan tempat latihannya, dia bernama Yip. Alih-alih ingin menarik banyak orang, Yip justru terlibat masalah dengan seorang instruktur gym yang membuatnya dihajar ramai-ramai. Kembali pada Chow yang didatangi oleh para debt collector buntut dari pinjaman online yang tak kunjung dilunasi. Untuk kesekian kalinya Chow menggunakan kemampuan 1 detik masa depannya agar bisa menghindari pukulan demi pukulan yang dilayangkan, yang momen tersebut berhasil disaksikan secara langsung oleh si Yip yang kebetulan baru tiba di sana. Akibat insiden itu, Chow pun harus dipanggil ke kantor polisi, tapi beruntung Yip dan si paman pemilik bar pun menjelaskan tentang kronologi awalnya, sehingga Chow diperbolehkan untuk pulang saat itu juga. Melihat potensi besar pada diri Chow, Ye pun mencoba untuk mengajaknya bergabung di tempat pelatihannya, yang karena Chow menolak, Ye pun memberikan kartu namanya berharap suatu hari nanti Chow akan tertarik. Dengan semua kerusakan yang terjadi di bar, si paman pun terpaksa memecat Chow karena sudah terlalu sering dia membuat masalah, dan kali ini istri si paman pun sangat marah dan dirinya tidak punya alibi untuk membelanya lagi. Pada akhirnya Chow pun datang ke tempat latihan boxing Yip, di mana dia bersedia berlatih dan menjadi petarungnya asalkan dibayar dengan bayaran yang cukup kaharti. Di sisi lain, kita akan melihat seorang petinju bernama Joe. Ini bebenguknya, dia merupakan petinju profesional sekaligus pemegang gelar juara se-Hong Kong yang memiliki julukan mesin pembunuh karena beberapa kali berhasil membunuh lawannya di ring, termasuk saat ini di mana Joe datang melayat untuk ikut berduka cita atas kematian lawannya di atas ring setelah sebelumnya bertarung dengannya. Kembali ke Chow, hari pertama latihan dia datang terlambat dengan alasan mengantar anaknya ke sekolah. Saat latihan pun dia nampak cungah-cangeh atau malas-malasan karena memang tidak punya basic skill tinju, sekaligus tidak punya motivasi kuat untuk bisa atau mau untuk bertinju. Yang Chow inginkan hanyalah uang dan bertahan hidup. Suatu hari diadakanlah sebuah pertandingan kecil-kecilan di mana Yip yang belum punya anak didik yang mumpuni pun turun langsung untuk melawan petinju dari tempat latihan lain atau perguruan lain. Namun karena Yip memiliki penyakit asma, dia pun tidak bisa melanjutkan pertarungan bahkan untuk 1 putaran saja.
Akibatnya, Yip dan perguruannya pun diejek habis-habisan karena terlalu lemah dan tidak layak tarung, di mana Chow yang melihat hal itu pun merasa sangat panas dan akhirnya naik ke atas ring dengan skill tinju seadanya. Meski memiliki kemampuan melihat 1 detik ke depan, tinju jelas butuh refleks dan pukulan yang kuat, sehingga 1 detik saja nampaknya tidak akan memberikan kontribusi besar jika Chow belum benar-benar menguasai tinju seutuhnya, sehingga wajar sekali apabila Chow hanya bisa menghindar dan ucing sumput di detik-detik awal pertandingan. Saat terjatuh itulah Chow melihat sakadang anak yang memberinya semangat, di mana Chow yang tidak ingin mengecewakan putranya pun akhirnya menggunakan kekuatan 1 detiknya sehingga dia berhasil meninju lawan tepat sasaran yang membuatnya langsung terkapar. Saat pulang, Chow akhirnya jujur jika dia memiliki kekuatan 1 detik melihat masa depan dan sempat terkenal masuk televisi ketika masih kecil. Yip pun mengujinya dengan meminta Chow untuk menebak gambar atau angka pada koin, dan selama 7 kali berturut-turut, Chow bisa menebaknya sehingga Yip akhirnya percaya jika Chow memiliki kekuatan luar biasa tersebut. Terlepas dari Chow punya kekuatan atau tidak, Yip justru lebih fokus pada skill dasar yang dimilikinya, karena percuma saja punya kekuatan melihat 1 detik jika skill masih begitu-begitu saja. Sehingga dalam proses latihannya, Yip sengaja mengikut sertakan Chow dalam berbagai turnamen amatir untuk melatih refleks dan skillnya agar Chow bisa masuk ke laga tinju yang lebih profesional. Satu tahun berlalu, kini penampilan Chow berubah dengan rambut yang menjerepet ke pinggir. Juga skill tinjunya kini setiap serangannya tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja, tetapi refleks dan gerakan hasil latihan pun menjadi penentu kemenangan dalam setiap pertandingannya. Alhasil perekonomian Chow pun kini menjadi membaik sehingga mampu melunasi hutangnya kepada si paman dan ikut berkontribusi besar atas kelangsungan tempat latihan si Yip ini. Suatu hari diadakanlah pertandingan lumayan pro dengan seorang petinju yang merupakan anggota dari asosiasi tinju setempat. Kita panggil saja Samsul. Ini orangnya. Samsul benar-benar dibuat kewalahan dengan Chow yang seberapa cepat dia menghindar, Chow tetap bisa menebaknya sehingga dia nekat akan menggunakan kepala untuk mengalahkannya, tetapi gagal setelah Chow berhasil mengetahui niatnya tersebut. Dengan rekor 30 kali bertanding dan 30 kali kemenangan tanpa kalah pun membuat Chow diundang ke salah satu stasiun televisi, yang hal ini kembali mengingatkan semua orang jika dulu Chow pernah terkenal dengan sebutan manusia yang bisa melihat 1 detik masa depan, yang dengan teknologi medis saat ini seorang ahli pun sudah melakukan pemeriksaan dan menemukan jika frekuensi otak si Chow berbeda dengan frekuensi otak manusia pada umumnya. Sementara itu kita akan melihat si Samsul yang masih tidak terima dengan kekalahan dirinya. Sebagai anak dari salah satu anggota asosiasi tinju, dia pun komplain kepada pihak asosiasi untuk melarang Chow mengikuti laga tinju dengan alasan jika otaknya tidak normal dan tidak layak untuk bertinju.
Niat Samsul untuk membuat Chow dilarang bertinju pun harus kandas tatkala ada seorang promotor yang justru ingin mensupport Chow agar mau melawan si Joe, di mana laga ini akan menjadi sebuah pertunjukan menarik ketika seorang mesin pembunuh akan melawan seseorang dengan kekuatan melihat 1 detik ke depan. 其實我上到台都係反應快啲啫。真正嘅拳手唔會揾咩劍力或者咩超能力。 Mengetahui kabar ini, Samsul tentu saja semakin panas, di mana dia nekat menemui si Chow untuk meminta tanding ulang, yang karena si Chow tidak memperdulikannya, Samsul pun berniat untuk memukulnya, yang secara tak sengaja membuat Chow dan anaknya tertabrak mobil dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dalam insiden itu, Chow mengalami benturan yang cukup keras pada bagian kepala hingga dokter kini menyatakan jika frekuensi si Chow kini sudah normal, yang berarti dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Namun dengan semangat ingin membuat anaknya bangga, Chow pun tetap melakukan latihan dan justru memperketat latihannya supaya bisa menghadapi si Joe tanpa embel-embel kekuatan 1 detiknya. Tibalah hari pertandingan, Chow tanpa kekuatan 1 detik pun kini memiliki gaya baru dalam bertanding, yakni lebih sering mengangkat kedua tangannya untuk bertahan, yang mana di ronde pertama Chow pun dibuat kewalahan tanpa diberikan 1 pukulan pun, bahkan dirinya sempat terjatuh karena pukulan keras yang dilaikan oleh si Joe. Boss， 天陽係因為交通意外關係，佢有機會已經冇呢個能力㗎啦。 Pada ronde kedua, terjadi sebuah momen langka ketika Chow yang sudah terbentuk mentalnya pun berhasil menjatuhkan si Joe untuk pertama kalinya, yang bahkan semua lawan-lawan si Joe sebelumnya pun tidak ada yang pernah berhasil menjatuhkannya. Pertarungan pun berlangsung sengit ketika Chow berhasil bertahan sampai ronde ke-10, yang mana diketahui jika semua lawannya si Joe rata-rata hanya mampu bertahan sampai ronde ke-5. Entah si Joe yang terlalu kuat atau semua lawan-lawannya terlalu lemah, entahlah. Namun betapa babak belurnya dia dan betapapun seringnya dia terjatuh, Chow tetap akan bangkit, bukan karena ingin menang dan meraih gelar juara, melainkan hanya tidak ingin membuat anaknya kecewa. Detik-detik akhir pertandingan, Chow hampir pingsan ketika sudah sangat kewalahan. Namun dengan sportif, Joe datang untuk menahannya sehingga pertandingan ini berakhir dengan penuh haru ketika tidak ada dendam dan dengki di antara mereka berdua. Meski Joe menang dan tetap memegang gelar juara se-Hong Kong, Chow sama sekali tidak merasa rendah diri dan merasa bahagia karena bisa sampai sejauh ini pun dia sudah sangat bersyukur dan beruntung masih hidup oleh si Joe yang katanya seorang pembunuh bayarin. Seorang mesin pembunuh. 大家好，我叫周天人。我出世嘅時，1秒可以改變好多嘢。 Tamat, ending yang cukup membagongkan.